Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Faqala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah masih berikan kita nikmat. Alhamdulillah, dengan itu kita bisa bermajlis mengkaji sirah sahabat radhiyallahu anhum wa radwan. Mudah-mudahan kiranya Allah bimbing kita dengan hidayahnya untuk bisa menapaki apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, kemudian oleh para sahabatnya radhiyallahu anhum. Dengan itu mudah-mudahan Allah berikan kita cahaya Islam, istiqomah di atasnya, dan kemudian meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tersampaikan kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Semoga terlimpahkan pula kepada para sahabat radhiyallahu anhum wa radwan, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umat Islam yang istiqamah di jalannya. Semoga yang hadir di sini Allah pilih menjadi umat Rasulullah yang setia dengan sunnah-sunnah Nabi, menghidupkan kembali sunnah beliau di akhir zaman ini. Mudah-mudahan dengan itu kita mendapatkan syafaat dan tenaganya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Alhamdulillah, telah kita kaji sirah dua sahabat Nabi yang mulia dan merupakan dua orang yang paling mulia setelah Rasulullah, yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sampai kemudian kisah wafatnya beliau, sampai kemudian juga kita telah kaji kisahnya Umar bin Al-Khattab yang juga telah kita sampaikan sampai pada wafatnya beliau radhiyallahu anhu. Jemaah yang dimuliakan Allah azza wa jalla, maka masuklah kita ke kisah sahabat yang ketiga yang merupakan khalifah yang ketiga pula, yakni Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang digelar dengan Zunnurain sebagai seorang sahabat yang memiliki dua cahaya. Apa sebab memiliki dua cahaya? Karena beliau lah yang pernah menikah, dan satu-satunya sahabat yang menikahi putri Rasulullah sebanyak dua kali. Oleh karena yang pertama bersama Ruqayyah meninggal dunia, maka menikahlah beliau kembali dengan putri Rasulullah, yakni Ummu Kulsum radhiyallahu anha. Maka dengan menikahi dua putri Rasulullah, maka disebutlah beliau sebagai seorang sahabi yang bergelar Zunnurain, yang memiliki dua cahaya. Masya Allah. Yang dimuliakan Allah azza wa jalla, mudah-mudahan kita pun yang hadir di sini Allah berikan istri yang salehah, istri kita yang dikatakan salehah, yang membuat kita bercahaya. Ya, insya Allah ya. Jemaah yang dimuliakan Allah azza wa jalla, dialah Zunnurain Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia. Bahkan sebelum beliau kenal Islam, kemuliaan sudah terpancar dari akhlak-akhlak beliau. Artinya mulia versi tentunya kalangan manusia. Secara manusiawi dia mulia, disegani oleh kaumnya, dihormati sangat-sangat hormatnya oleh kaumnya sendiri. Kenapa? Sifatnya yang sangat-sangat dikenal oleh umat saat itu adalah beliau yang sangat pemalunya. Sampai memeluk Islam, sifat ini pun tentu ada pada beliau radhiyallahu anhu. Apalagi memang al-haya kulluhu khair, kata Nabi. Sifat malu itu mendatangkan seluruhnya kebaikan-kebaikan. Kecuali apa? Kalau malu dalam hal ilmu. La yata'allam al-mustahi wal mustakbir. Sebab dalam sebuah riwayat disebutkan tidak bisa mendapatkan ilmu orang yang pemalu dan sombong. Nah, malu dalam hal ilmu ini yang tidak tahu. Sampai seorang sahabat mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haqq."
Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah kan tidak malu dengan yang benar-benar, dengan al-haq. Ini muqaddimah beliau saat mau bertanya kepada Rasulullah soal yang dianggap sedikit tabu tentang kewanitaan. Maka dia berusaha akan pakai muqaddimah ya Rasul, kan Allah nggak malu nih dengan yang al-haq. Nah, cuman ya Rasul, apakah wanita itu juga mimpi basah? Nah itu ya. Ada juga salah seorang sahabat Nabi yang lainnya nanya soal bagaimana cara mengetahui suci dari haid. Sampai Rasul sampaikan, pakailah, ya, gunakanlah, ya, semacam kapas putih atau kita hari ini tisu putih. Dengan itu kau bisa cek sudah bersih ataukah masih ada. Bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah sampai pegang jidatnya sembari mengatakan subhanallah. Nanya pula Pak Cemana. Maka Aisyah pun panggil ini akhwat sahabiah ini begini-begini dijelaskan oleh Aisyah. Ya, karena mungkin lagi Rasulullah jelaskan secara detail bagaimana cara prakteknya. Jemaah dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Nah, sifat malu ini mendatangkan banyak kebaikan. Ya. Makanya Rasulullah pernah singgung. Ya, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau engkau tidak malu, ya sudah buat sesuka. Ini bahasa seakan menyuruh, Pak. Udahlah, buat suka hati. Kok tak tahu malu, banting. Nah, itu bahasanya. Dan ini termasuk hadis pilihan dalam kitab Arba'in Nawawi. 42 hadis yang terpilih oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Masuklah hadis ini. Di antara kalam nubuwah yang pertama adalah tidak lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Kalau tak tahu malu, buat sesuka hati. Dan memang orang yang maksiat pada Allah, tidak mau ikut aturan Allah, syariat Islam tidak mau dia indahkan, menunjukkan memang kurang malu. Siapa saja yang tak menggunakan syariat Allah, menolak perintah Allah, tak tahu malu. Tidak sholat, suka hati lah. Kok tak tahu malu buat? Ya, gimana Pak? Begitu dia kurus kering badannya, malu dia. Akhirnya rajin sport, biar biar berisi. Kemudian kuat untuk membuat itu. Akhirnya dia berlatih hebat mungkin, sesering mungkin, lari, maraton, ya, olahraga jogging, seterusnya. Untuk dia malu, ya, karena kalau badannya tidak dipaksa-paksakannya bersubuh sudah lari, jogging, panas terik matahari pun jogging lagi, ya. Kemudian apa? Nge-gym lagi. Masya Allah. Ternyata apa? Kuat lari maraton berjauh-jauh berkilo-kilo. Masuk di dekat rumah. Tak sanggup jamaah. Berat langkah kaki itu. Ya, lari berkilo-kilo kuat. Jalan ke samping rumah, masuk di situ. Tidak malu tidak itu? Harusnya malu, cuman tadi maksiat itu biasanya dilakukan orang yang kurang rasa tak malu begitu ya. Kuat dia ke manapun dia berlari, kadang di siang hari pakai apa itu jas hitam itu ya, biar kemudian lebih mantap keluar apanya keringatnya jaket apa namanya? Jaket sauna. Masya Allah. Pak Sade kan Pak ya. Jadi kalau kurus juga lari begitu hobi, ya sejauh manapun oke, insya Allah dengan izin Allah, ya. Tapi ditimbangkan dengan juga mau kemas. Jangan tak tahu malu. Apa tadi? Kuat berlari jauh ke sana untuk kemudian maraton jogging lah apalah. Rupanya ke masjid pun tak kuat melangkahkan kaki. Dasar kurang tahu mah. Yang tak pakai hijab apalagi? Tidak malu. Maaf kadang maaf berdasar pula lah dia yang dasar yang ini.
menjual pun pakai itu, sampai jangankan menjual, menyapu pun pakai itu, menyapu halaman rumah mereka. Terus kalau menyapu tuh tutupi jangan pakai dadanya ini. Aduh juga rasa malunya sikit. Iya. Sepala kok tak tahu malu? Banting saja. Ada juga yang malunya ya. Bukti apa? Tutupi juga dadanya. Maaf, udah katanya apa? Itu kalau cerita tak tahu malu. Berarti memang ada tingkatan agak malu sedikit, ada yang tak tahu malu banyak. Ada malu-malunya. Ada yang malu-malu. Jangan dimuliakan Allah Azza wa Jalla, inilah ya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia sudah memiliki sifat yang begitu mulia dalam Islam, maka ketika dia memeluk Islam, tentunya dia sangat pemalu lagi, dan itu karena Allah Azza wa Jalla. Jangan dimuliakan Allah Azza wa Jalla, satu selain sifat malunya, sifat tawadhu'nya. Berharta, orang yang kemudian tingkatan sosialnya, bagaimana itu di kampung halamannya adalah orang yang dimuliakan, tetap dia tawadhu, tidak angkuh dan sombong. Dan ini berat jamaah. Kalau orang sudah punya harta, agak sedikit sombong, bahkan ada yang banyak sombongnya. Lagi-lagi seperti malu tadi, ya kan? Tak tahu malu tadi, bertingkat-tingkat, sombongnya itu pun juga demikian. Kemudian sifat dermawannya, nah ini yang membuat hati orang-orang yang ada di sekitarnya, kaumnya sangat mencintai Utsman bin Affan. Sejak sebelum masuk Islam nih sudah pemalu, kemudian tawadhu, kemudian dermawan. Ada orang seperti itu di tengah-tengah kita, kan kita pasti senang kalau berkumpul bertemu dengannya. Udah adalah banyak duitnya, ya, kemudian rajin pula membantu, tawadhu pula, ya, pemalu pula. Kebayang nggak sifat begitu? Betapa dicintai orang seperti ini. Ada sih yang dia sangat pemalu tapi nggak peduli. Akhirnya nggak bantu, ya alhamdulillah, itu ya alhamdulillah. Ini bertambah udah pemalu, banyak banget duit. Dan bukan cuma pemalu banyak duit, walhasil mau sedekah pemalu, jangan. Utsman bin Affan udah pemalu banyak duit, dermawan. Dan itu tambahkan lagi satu lagi apa? Tawadhu. Ada orang udah pemalu, banyak duit, dermawan lah katakan, tapi nggak tawadhu. Maka luar biasa sifat Utsman bin Affan radhiyallahu. Mudah-mudahan kecipratan kita akhlak mulia ini, Pak, ya. Amin ya rabbal alamin. Walaupun hari ini masih mana ya nih? Banyak duitnya udah ada belum? Belum. Baru apanya nih? Malu pun Malu ya. Tawadhu mulailah, ya kan? Udah mengaji bolak-balik ya. Kalau udah makin banyak berisi ilmu, makin bukan semakin ana khairum min, aku lebih baik dari dia, kata si iblis, untuk menyinggung Nabi Adam alaihissalam. Naudzubillah. Kita bermajelis ilmu tidak mengantarkan kepada ucapan sebagaimana ucapan iblis. Ya, pengajian lebih baik dari pengajiannya. Ya, itu kalau mau bilang begitu, salah kaji ada. Kalau di sini ada yang begitu, Allah alam insyaallah apa yang didengarkan beliau, kan? Harusnya dengan kita bermajelis ilmu membuat dia tawadhu, sebagaimana para ulama kita semakin berilmu mereka semakin tawadhu. Jemaah dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tidak hanya itu jemaah, secara fisik tampan ini Utsman bin Affan. Sampaikan tampannya. Maka ketika beliau menikah dengan Ruqayyah, yang juga putri Rasulullah yang amat sangat cantik. Ya, disebutkan dalam satu kitab itu, ya, dalam satu kitab Suwar min Hayatis Sahabah, ya, gambaran-gambaran ya dari kehidupan para sahabat ketika menikahlah dia dengan Ruqayyah.
Ya, orang-orang sebutkan apa? Ini sebagai sepasang pengantin yang paling indah. Kenapa? Ganteng sama cantik. Ya, pas lah ya. Istilah kita apa betul-betul? Idola, Ya, ideal. serasi, ideal betul. Karena ada orang udah istrinya cantik, lakinya apa? Seperti ya. Nah ini waknya. Apa pula waknya? Suami ku ini katanya pula. Kayak tak cocok. Salah-salah. Kadang-kadang kenapa aku gitu ya Pak ya? Iya. Iya pula ada pula ya. Ya Allah. Jangan yang dekat Allah SWT. Ada pula yang tampan dapat wanita yang kurang cantik. Dan itu kan pernah terjadi jamaah. Imran bin Hittan. Bahkan kisah ini disebutkan oleh Al-Hafidz Az-Zahabi dalam kitab Syiar A'lamin Nubala. Imran bin Hittan punya istri namanya Hannah, seorang wanita Khawarijiyah. Ya, tapi kemudian mereka ini ahli ibadah jemaah. Dengan syukur dan sabar yang kemudian disampaikan oleh sang istri, kita berdoa insya Allah dapat surga lantaran ya abang lakinya ini, engkau wahai suamiku mendapatkan aku istri yang cantik macam ini, abang bersyukur aku dapat abang yang buru-buru, aku bisa orang syukur dan sabar dapat surga. Kan begitu. Kalau mau ke surga kata Umar bin Khattab memang kendaraannya dua itu, syukur sabar. Kalau nggak sabar syukur, kalau nggak syukur sabar. Dan kita pun mendapatkan pasangan keluarga itu juga antara syukur sama sabar. Cuma tergantung bapak ini dapat istri hari ini banyak syukur atau banyak sabar. Banyak syukur. Sabar. Banyak syukur. Banyak syukurnya lah. Itu kan beda-beda sih. Ada kok yang memang dapat pasangannya itu banyak sabar daripada syukur. Kan teorinya begitu. Ajaban li amril mu'min, kata Nabi, sungguh menakjubkan orang beriman itu. Kalau dia mendapatkan musibah dia sabar, itu baik untuknya. Kalau dia dapat nikmat dia syukur, itu pun baik untuknya. Jadi memang syukur sama sabar. Saat sabar saat ada musibah, syukur saat dapat nikmat. Inilah juga nanti kalau awak tanya ibu-ibu di belakang, oh dapat lagi sehari ini banyak syukur apa sabar? Mungkin banyak. Oh banyak sabar. Tidak lah, bapaknya soleh, udah mengaji kemari, insya Allah mau jadi orang soleh. Mau jadi orang soleh. Makanya dia mengaji. Kalau bapak nggak mau jadi orang soleh, kita mungkin nggak mau ngaji. Iya betul. Maka insya Allah lah jawaban bapak ibu yang di belakang sama. Ya, hari ini dapatkan bapak sebagai suami mereka lebih banyak syukurnya. Ya, karena nikmat dan nikmat ketika dapatkan orang yang soleh. Zaman dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka Utsman adalah sahabat Nabi yang bukan cuma punya akhlak mulia, tapi fisiknya pun tampan. Ya, dan itu ideal tadi ya, dengan dia bertemu menikah dengan Ruqayyah yang berparas cantik. Zaman dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ya, wajahnya tampan, kulitnya bersih, janggutnya lebat, tebal. Ya, nama saya tak kayak Utsman. Utsman janggutnya tuh tebal. Insyaallah. Dadanya juga bidang. Ayam, dengan ayam. Tidak mengalami kemajuan. Bidangnya mah buncit ya. Buncit ke dewa. Ayamnya. Dalam paham ya kan. Jadi begitu ya kan, ada kawan kita yang dulu kan tipis halus kayak awaknya. Itu menikah, kalau dunia pun alhamdulillah ya, sukses, maju jaya, kan begitu kan ya. Masya Allah, mengalami kemajuan. Walaupun maju. Ya dia mengalami kemajuan. Zaman yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla itu disebutkan dalam kitab Al-Isabah, kitab Ijaz Sahabah milik Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, tampannya, kemudian apa?
bidang dadanya masya Allah, dan janggutnya yang tebal, kulitnya yang bersih, masya Allah ya. Udah begitu akhlaknya pun baik. Berarti apa Pak? Istilahnya cantik luar dan tampan luar dalam. Baik indah, bukan cuma luar tapi juga dalam. Karena selagi banyak orang boleh jadi casingnya bagus, luarnya indah, luarnya cantik dan tampan ganteng, dalamnya rusak. wajah rambut dia rusak. Ya. Nah kita tentunya inginkan cantik itu bukan hanya luar, tapi yang terpenting dalam. Syukur-syukur, alhamdulillah hari ini. Tadi gimana sih Bapak? Cantik luar, Pak? Betul Pak? Serius ya? Hari ini masih cantik luar dalam? Masih. Ya karena aku bilang iya. Istriku cantik luar dan dalam. Pak dengar juga ibu tuh. Insyaallah masih jauh. Sama belum pakai tadi. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu. Ya. Karena sebuah kalau kita cuma dapat cantik luar, dalam tak cantik, pening kepala. Betul? Oh iyalah. Apalagi dia terus memanjakan kecantikannya, ya mempertahankan kecantikannya luar. Pening awak. Bang, apalagi belanja make up lah. Itu saja lah kecantikan. Akhlak kau belum nak? Ada bilang nak? Ya, apa tak menyambung awak? Ya kan? Itu dalam hal satu hal. Belum lagi yang lain-lainnya. Ya, hilang kecantikannya itu kalau kemudian dalamnya buruk. Sungguh seorang laki-laki soleh yang biasanya tidak-tidakkan adalah cantik dalam dan insya Allah juga luar. Ya kan Pak? Ada juga kan yang cantik dalam tapi agak kurang cantik luar. Nah, mudah-mudahan dapat cantik luar. Udah dapat Mbak? Udahlah. Kalau udah ya udahlah. Jangan cari lagi. Di mana dengan Allah Azza wa Jalla. Baik. Ada yang belum. Nah, maka kemudian Ali bin Abi Thalib juga pernah ditanya kepada orang yang belum melihat Utsman, "Wahai Ali, ya, ceritakan kepada kami tentang Utsman." Maka kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia adalah orang yang dipanggil orang-orang dengan sebutan lain untuk menjelaskan kepada orang yang bertanya kepada beliau tentang betapa mulianya Utsman ini memiliki dua cahaya. Tadi ya, karena apa? Menikah dengan Dua putri Rasul. Dua putrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan saat masih jahiliyah belum masuk Islam saja, sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq belum pernah sujud sekalipun kepada berhala. Nah, ini kesamaan dia dengan Abu Bakar As-Siddiq. Belum masuk Islam, sama-sama belum pernah sekalipun sujud kepada berhala. Memang karena ya naluri tabiat manusiawi itu, hatinya itu mentauhidkan Allah. Hatta orang-orang yang bersama Fir'aun dan Fir'aun sendiri, kata Allah Azza wa Jalla, ya, bahwasanya dia berbuat takabur seperti itu, ya, itu adalah sebenarnya wajahadu biha. Sebenarnya adalah karena juhud, pakai hak tipis juhud, karena membangkangnya. Ya, karena enggannya saja dia. Kenapa kata Allah lanjutkan ayatnya wastaiqanat anfusuhum. Hatinya ini hatinya ini yakin. Fisiknya aja enggak yakin tapi hatinya yakin kepada Allah. Lisannya mengatakan anna rabbukumul a'la subhanahu. Aku Tuhan yang tinggi kata Allah. Di dalam hatinya itu sebenarnya dia karena membangkang, sombong, angkuh, walhasil semacam harus menyampaikan kalimat yang tidak boleh. Dalam hati kecilnya masih mengakui Allah. Maka saat ditenggelamkan, amantu, aku beriman kepada Zat yang disembah oleh Bani Israel, wa ana minal muslimin. Itu Allah abadikan ucapannya Fir'aun saat tenggelam tadi di Quran surah Yunus ayat yang ke-90. Jangan dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ya, maka ketika dia tidak pernah sujud kepada berhala, ini menunjukkan satu di antara keistimewaan Utsman sebagaimana Abu Bakar. Maka ketika ada kabar tentang Rasulullah terakhir yang diutus Allah ke muka bumi ini, tentu hatinya pun ingin sekali berjumpa dengan Rasulullah yang terakhir tersebut, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali
dia kisahnya masuk Islamnya Utsman bin Affan ini, ya, itu memang ketika dia berjumpa dengan sang bibi, ya, bibinya Utsman bin Affan ini itu sudah masuk Islam, ya, dia sudah masuk Islam, yang kemudian menyampaikan kepada Utsman sebagai ponakannya ini tentang kehadiran, ya, sudah datangnya Rasulullah yang terakhir. Begitulah yang kemudian dia berjumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq dan dia bertanya kepada Abu Bakar, ya, bagaimana tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Ya, siapa dia? Kata Utsman. Maka Abu Bakar menjawab, dia adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Maka apa kata Utsman? Ya, As-Sadiq Al-Amin. As-Sadiq Al-Amin. Ya, ini gelar yang sudah dijuluki oleh orang-orang Quraisy kepada Nabi kita Muhammad, As-Sadiq, orang yang jujur, Al-Amin, dan amanah lagi percaya. Ya, As-Sadiq Al-Amin maksudnya, maka apa kata Abu Bakar? Iya, dia. Ya, maka begitu dia Utsman bin Affan mendengar tentang Rasulullah Muhammad lah yang menjadi Nabi terakhir, tentu dia serta-merta mengajak kepada Abu Bakar, antarkan aku untuk berjumpa dengannya. Maukah engkau? Tentu Abu Bakar mengiyakan. Iya. Ya. Dan sebelumnya memang diskusilah Abu Bakar dengan Utsman, ya, tentang apa yang disampaikan oleh bibinya. Ya, dia berpikir terus apa yang disampaikan bibinya yang kemudian mengantarkan dia jumpa dengan Abu Bakar. Dia ceritakan apa yang terjadi pada bibinya, cerita bibinya, dia ceritakan lagi kepada Abu Bakar, dan Abu Bakar mengatakan apa yang disampaikan bibimu itu adalah benar adanya. Ya. Dan kalimat yang sangat diingat Utsman itu, apa yang kau inginkan, kalau kau nanti beriman dengannya, engkau akan mendapatkan apa yang kau inginkan. Jangan dinamakan Allah, seakan kitab ini mengajak kita kepada pemahaman kesannya bahwa Utsman ada keinginan. Apa itu? Dekat dengan Rasulullah SAW. Belum kemudian dia dapat kabar Rasulullah jadi Muhammad itu adalah Rasulullah yang terakhir. Belum dia dapat kabar itu, Utsman sudah pengen dekat dengan Nabi kita Muhammad. Ya. Dari situlah dia ingin kemudian menikahi Ruqayyah. Ya. Dia ingin menikahi Ruqayyah itu karena ingin dekat dengan Nabi kita Muhammad dan mendapatkan kemuliaan bisa dekat dengan Nabi kita Muhammad. Dan ini mirip dengan apa yang dilakukan oleh Utsman bin Al-As, ya, ataupun ada Al-As, ya, sahabat Nabi. Itu dia menikahi jandanya Umar bin Khattab. Ketika ditanya kenapa, apa motivasinya, beliau mengatakan, karena aku ingin mengetahui dari dia bagaimana ibadahnya Umar bin Khattab di malam hari. Ada orang, Pak, ingin menikahi jandanya Umar semata-mata pengen tahu bagaimana ibadahnya menikahi wanita karena ingin dapat ilmu darinya. Ya. Begitu pula Umar sendiri pun begitu, ingin menikahi keturunannya Ali bin Abi Thalib supaya apa? Biar ada keturunanku, ya, adalah sangkut pautnya dengan keturunan Rasulullah SAW. Ternyata Utsman begitu. Cuman bedanya, ya, kalau bahasa kita, Pak, ya, bahasa gampangan kita itu pernah semacam patah hati Utsman bin Affan. Kenapa Rasulullah SAW menikahkan Ruqayyah pada awal kalinya dengan anak pamannya sendiri, ya, Abu Lahab, ya, punya anak namanya itu Utbah bin Abu Lahab. Jadi Ruqayyah dinikahkan Rasul dengan anak pamannya sendiri, Utbah berarti sepupunya Rasulullah. Menikah dengan anaknya Rasul, Ruqayyah. Disitulah Utsman bin Affan kalah coba apa? Kalah coba. Ya. Jangan dimakan Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi dia mengatakan karena ingin merasakan akhlak luhurnya Rasulullah dan rumahnya Rasulullah yang mulia.
Ini disebutkan dalam kitab para ulama kita, ada keinginan pada awalnya Utsman menikahi Ruqayyah karena sekali lagi ingin merasakan mulianya rumah Rasul, ya, ingin merasakan akhlaknya Rasulullah kalau menjadi menantunya beliau. Cuman istilah awak konotikum sama Utbah bin Abu Lahab. Jangan dilakukan Allah Azza wa Jalla, tapi ketika Rasulullah mendakwahkan tauhid di kampungnya Makkah sana, ya, apalagi kemudian dengan terang-terangan beliau naik ke bukit, ya, menyuruh orang-orang dengan mengatakan sebelumnya, apakah kalian percaya dengan apa yang aku katakan kepada kalian, akan ada pasukan berkuda di balik bukit tersebut yang akan menyerang kalian? Apakah kalian percaya? Percaya, kata mereka. Engkau kan as-sadiq al-amin. Maka kata Rasulullah, bukan itu yang mau saya sampaikan. Jadi bagaimana menurut kalian bahwa la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah? Apakah kalian percaya? Kalau itu tak percaya bagaimana? Coba itu. Ya. Jadi sebenarnya Rasulullah menyampaikan tentang pasukan berkuda di balik bukit yang akan menyerang mereka. Apakah kalian percaya? Percayalah. Apa yang kau katakan tidak ada kedustaan. Nah, saya mengatakan kepada kalian bahwa la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Apa kata orang kafir saat itu? Seketika mereka mengatakan, mak, kalau ini tak percayalah kami. Coba itu, jangan dinamakan Allah Azza wa Jalla. Harusnya apa? Percaya. Kenapa yang menyampaikan udah digelar Shadiqul Amin? Dan inilah modal orang kalau mengajarkan tauhid itu punya akhlak dulu. Biar kalau dia ngomong orang percaya. Jangan dinamakan Allah Azza wa Jalla. Maka kemudian apa kata Abu Lahab termasuk yang mendengarkan kalimat itu? Tabban laka ya Muhammad alihada jama'tana. Celaka kau Muhammad, untuk ini ya kau kumpulkan kami di sini. Langsung turun Quran, bukan tabban laka ya Muhammad. Allah balikkan kalimat itu kepada Abu Lahab. Tabbat liyada abi lahabin wa tabb. Celakalah kedua tangannya Abu Lahab. Bukan cuma dia, Ummu Jamil, istrinya juga. Allah laknat dalam ayat ini. Ya. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ya. Di mana ayat turun untuk celakanya Abu Lahab, begitu juga wa imra'atuhu hammalatal hatab. Istrinya yang membawa kayu bakar. Di mana tafsiran para ulama hammalah, pembawa al-hatab, kayu bakar. Disebutkan oleh sebagian ulama mufassirin, satu maknanya membawa kayu bakar untuk kemudian mengkompori kayu bakar, memanas-manasi, ya, untuk kemudian hammazim masya'in binamim, ia kesana kemari untuk mengadu domba, untuk memfitnah tepatnya tentang sosok Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya pembawa kayu bakar. Jadi kalau ada orang yang kesana kemari bergibah, memfitnah, mengadu domba, apa dia ini? Hammalatal hatab, pembawa kayu bakar. Ada yang begitu, suruh pergi. Kami tak butuh kayu bakar di sini. Kami ingin yang adem-adem, ya. Kami ingin yang dingin-dingin, yang sejuk-sejuk, ya. Apalagi di taman-taman surga. Kita ini kan majelis taklim taman surga, ya. Kata Nabi, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kalian yang melewati taman-taman surga, maka singgahlah. Halaqul dzikr, yakni halaqah ta'lim ilmu seperti ini, taman surga. Taman jangan kemudian dinodai dengan ada kayu bakar. Taman ini kan ya nggak ada asap Pak, ya. Taman itu adanya apa? Bunga-bunga. Kalau binatang adalah kupu-kupu karena indahnya mencari madu-madu di situ. Masya Allah, madu asli ya. Yang kemudian sejuk lah cuaca alam di dalam ya. Jangan pula kesejukan botol tapi cuma di taman. Ya, taman pula kan. Keenaan dia Pak, sejuk udara taman nih.
tambah lagi nih kan, kipasan kita ini kan, mau lah borak di zaman dilakukan Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita membawa kayu bakar sebagaimana istrinya Abu Lahab. Tafsir kedua, hamlatul hatab adalah dia bawa kayu bakar nanti untuk bakar suaminya sendiri di neraka. Nantinya sendiri, Pak. Yang nyiapkan bahan bakarnya siapa? Istrinya. Maka namanya nggak dipakai dalam Quran. Kenapa? Nama tak seindah dengan akhlak Ummu Jamil, ibu dari kebaikan-kebaikan, keindahan-keindahan. PL tak elok, nama elok. Ada kan baca di Ummu Jamil atau namanya siapa? Jamilah. Tapi tak berhijab, sholat pun tidak, akhlak tak ada. Nama paten Jamilah. Misal, ya, tapi rupanya akhlak tak jaminnya. Ya ada kok namanya Abdullah, hamba Allah. Rupanya prakteknya hamba dunia, hamba harta, hamba kekuasaan juga boleh jadi ya, hamba pangkat jabatan, hamba rupiah, hamba apa lagi? Ya hamba dunia lah. Dan Rasul pernah istilahkan itu ta'isa abdud dinar, celakalah hamba dinar. Ta'isa abdud dirham, celakalah hamba dirham. Rasul pernah istilahkan dalam hadisnya hamba uang. Jangan dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ya ada namanya Abdullah, sifatnya hamba, bukan hamba Allah. Ada orang nama Ummu Jamil, tapi akhlaknya tidak Jamil. Langsung turun ayatnya untuk Abu Lahab beserta istrinya. Ini ketika Rasulullah menyerukan dakwah seperti itu. Nah tidak hanya sampai itu jamaah, suami, bini sama begitu. Akhirnya si anak Utbah tadi diperintahkan sama si ayah Abu Lahab, nak ceraikan Ruqayyah. Untuk apa? Menyakiti hati Rasulullah dan sekaligus anaknya. Ya, betul-betul Pak. Ya, mungkin Allah alam bisawab dengan itu harapan Abu Lahab betul-betul terpukul lah Rasulullah dan keluarganya. Ya. Padahal kalau ternyata dia orangnya tadi kan cantik Pak ya, mana Pak terpukul kan? Kok memang Utbah PL tak elak? Istilah kita sebagai wanita tadi apa? Cocoknya dicurikannya. Malah terkadang ada pula kasus yang minta curi sama lakinya, laki tak enggak dicurikan. Ada begitu Pak ya? Curikan aku Bang, tak enggak, biar kau situ habis kau kasih itu. Padahal dalam Islam Pak, tidak ada kezaliman begitu itu. Kalaupun ada, jangan dianggap mah enak si laki ya. Dia udah jahat sama si bini, sama istri, tapi tak kunjung dia ucapkan curi. Kasihan kali bini itu. Islam adil, Islam itu sempurna syariatnya. Yang kalau kemudian ada laki-laki zalim sama suami istri, ya maka istri boleh khulu. Khulu ini gugat cerai. Ya, jadi enggak lahankan kau, tak enggak ucapkan curi. Berarti seakan-akan kesannya apa? Membiarkan orang zalim sama istri. Oh enggak, dalam Islam ya suami tak kunjung mencurikan, hakim sah bisa mencurikan, bisa dua orang. Ketika memang syarat-syaratnya terpenuhi lah pula, betul-betul gugatannya itu syariat yang membolehkan gugatan itu, khulu itu boleh, yang kemudian dia membayar tebusannya. Jangan dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, jangan sangka ya suami nggak mau sama sekali mengucapkan kalimat cerai dengan ya merasa leluasa semena-mena untuk menzalimi istri. Dia boleh langsung ke pihak pengadilan, ya, ke qadhi, ke hakim. Jangan dengan Allah Azza wa Jalla. Begitulah cara Abu Lahab beserta istri sampai ya menyuruh anaknya Utbah tadi, ceraikan kau Ruqayyah. Ceraikan. Setelah awak Pak tetap sudah muda bebesanan sama Muhammad Rasulullah. Itu kan Abu Lahab enggak mau besanan sama Rasulullah. Itu kan besan. Oh enggak lah. Lain ini apunya nih. Ya, akidahnya nih. Jangan dilakukan Allah Azza wa Jalla. Dan memang kita ya sebaiknya begitu, ketika ternyata istri enggak mau juga, misalnya awalnya dia
ya kafir. Kemudian masuk Islam jadi mu'allaf yang baik. Isi tahun tidak ikut. Abu Bakar As-Siddiq punya. Itu ibundanya Asma putri Rasul, putri Abu Bakar. Punya ibu, ya dianya masih kafir. Yang sampai dalam sebuah riwayat disebutkan datang ibunya ini karena kangen nengok anak putrinya Asma ini, bawa minyak, bawa roti, bawalah hal-hal yang disenangi Asma. Ditolak sama Asma, nggak boleh masuk rumah bahkan. Oh kok masih kafir mak? Maka dia tanya sama Rasul, turunlah Quran surah Al-Mumtahanah itu. Ya, la yanhakumullah. Ya, Allah nggak larang kalian terhadap orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian untuk antabarruhum, untuk kalian berbuat baik kepada mereka. Ini ayat untuk Asma. Punya ibu masih kan? Itu istrinya Abu Bakar. Ya artinya nggak lagi sama Abu Bakar. Yang sama Abu Bakar termasuk adalah Ummu Rumman. Ya inilah baru ibundanya Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah sama Asma satu ayah, lain om, sana apa namanya? Adik abang juga, adik abang. Iya kan? Satu ayah beda ibu, adik kakak ya mak. Mau satu ayah beda oma itu mahram, satu oma beda ayah, ya juga mahram. Ya. Jangan dimakan Allah Azza wa Jalla. Kalau memang betul kafir dia tidak mau Islam, ya bisa, tidak masalah. Ya, jangan dimakan Allah Azza wa Jalla dan baik itu. Ya, walaupun dianggap Abu Lahab ini sebagai ancaman, sebagai pukulan untuk besannya ini Rasulullah Muhammad SAW. Nah, begitu Utsman dengan cerainya Utbah dengan Ruqayyah, wah kesempatan Abu Lahab, ya kan, untuk maju mendapatkan Ruqayyah, meminang Ruqayyah radhiyallahu anha. Zaman yang dimakan Allah Azza wa Jalla, maka betul sajalah ya terjadi pernikahan tersebut. Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha yang menjadi ummul mukminin pertama, ya. Beliau yang masya Allah seorang saudagar kaya, menghabiskan hartanya untuk suami dalam rangka menegakkan agama Allah. Luar biasa, manusia yang paling mulia ini adalah Khadijah. Nabi Aisyah sendiri, saya belum jumpa Khadijah, tapi engkau ya Rasulullah sering nyebut namanya. Wajar cemburu ya Pak ya. Tapi ya wajar saja karena Khadijah nggak bisa terkalahkan kemuliaan. Pertama-tama masuk Islam, bahkan habis hartanya untuk Islam. Apalagi dan ini disebutkan Rasulullah, wajar Aisyah. Dari dialah aku dapat anak. Oh, ini kalimat yang agak sebenarnya Pak ya. Kalau awak jadi Aisyah gimana? Tajam enggak. Tapi itu disebutkan Rasulullah di hadapan Aisyah. Darinya aku Allah berikan anak keturunan. Rasul mendapatkan anak dari Khadijah. Ya. Walaupun dari Adam Maria yang Ibrahim itu pun meninggal dunia. Waktu kecilnya. Zaman dimakan Allah Azza wa Jalla, maka Ruqayyah diantarkan langsung oleh ibundanya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha ke Utsman bin Affan. Ya, di malam pengantinnya. Diserah. Ya, masya Allah. Maka tadi ya disebutkan dalam kitab Suwar min Hayati Sahabah, mereka disebut dengan pengantin yang serasi, yang ideal, yang sangat-sangat katakanlah pas banget, cocok sekali. Ya, cocok sekali Pak, benar. Tampan dan cantik, ya. Dia zaman dia dengan Allah Azza wa Jalla, maka kemudian ya mereka menikah dan sangat baiklah pernikahan mereka, keluarga dan rumah tangganya, sampai Rasulullah pernah mendapati keduanya itu Ruqayyah sedang membersihkan kepala atau rambutnya Utsman bin Affan. Pernah Pak? Pernah ya? Ya kalau kita mungkin kusut-kusut kepala ya kan? Iya. Ya, sekali-kali dicuci rambut awak sama istri. Rasulullah iktikaf, ya, masya Allah disisir rambutnya oleh istri-istrinya. Di dalam masjid, istrinya di luar menyisiri rambut Rasulullah. Nah,
Ya, sekali-kali nggak apa deh, sisirkan. Kok lah pula bang kita nyuruh aku. Katanya nggak pula dapat awak ya kan Pak. Tapi ibu-ibu sini kan donar, artinya ayo bang, abang udah mengamalkan itu ya. Ini enggak, udah sisir aku abang, udah sisir putu, sisir apa? Zaman digunakan Allah Azza wa Jalla. Ketika Rasulullah melihat Utsman yang kepalanya dibersihkan oleh putrinya sebagai istrinya Utsman, yakni Ruqayyah radhiyallahu anha, maka kata Rasulullah kepada putrinya ini, ya Bunayyah, wahai putriku, ahsini ila Abi Abdillah, tetap berbuat baiklah. Sikapmu tetap harus baik kepada Abu Abdillah, maksudnya Utsman, fa innahu asbahu ashabi bihi khuluqa, karena sungguh dia adalah ya sahabatku yang paling mirip denganku akhlaknya. Masya Allah. Disebutkan ya di dalam hadis Tabrani yang kemudian disebutkan dalam kitab tersebut, yakni kitab Al-Majma' Az-Zawaid punyanya Al-Imam Al-Haythami, bahwa riwayatnya adalah thiqah. Ini hadis dengan rawi yang thiqah, kata Al-Haythami ya, bahwa Utsman bin Affan yang ya dengan Rasul. Dan sudah sangat cukup ya pujian yang sudah teramat istimewa teruntuk Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Zaman diberikan Allah Azza wa Jalla tadi itu ya kisah cintanya Utsman bin Affan yang akhirnya mendapatkan kembali Ruqayyah walaupun sebelumnya sempat bersama anaknya Abu Lahab. Zaman diberikan Allah Azza wa Jalla kemudian dengan sang istri ya, tentu keberkahan keluarga Nabi yakni Ruqayyah bersama suaminya Utsman. Ya, mereka telah dua-dua masuk Islam, Islamnya baik sampai akhir hayat mereka berdua radhiyallahu anhuma. Ketika ada perintah hijrah, mereka pun hijrah. Bahkan hijrah yang dilakukan oleh sepasang suami istri yang betul-betul harmonis, romantis, idealis ini ya, masya Allah, itu melakukan 2 kali hijrah. Yang pertama hijrah ke Habasyah Ethiopia, itu termasuk mereka berangkat ke sana. Namun karena kerinduan dia kepada Rasulullah, pulang sempat ke Mekah, beberapa lamanya di Mekah, barulah kemudian perintah hijrah. Ya, jadi kedua, yakni ke Madinah, ke kota Yasrib yang jadi nama Madinah Al-Munawwarah, kota Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bersama istri. Ya, hijrah bersama istri. Dan ini memang harusnya keluarga Muslim itu hijrahnya bersama-sama. Ya. Dalam konteks kajian hijrahnya sahabat tentu hijrah fisik, hijrah makani namanya, hijrah tempat. Ya. Karena ada hijrah yang kedua disebut ulama dengan hijrah maknawi. Secara makna tempat tidak hijrah, tapi akhlak yang hijrah. Dari akhlak tercela hijrah ke akhlak terpuji. Dari syirik hijrah ke tauhid, dari kebid'ahan hijrah kepada sunnah, dari batil hijrah kepada al-haq. Hijrah kita hari ini Pak, udah Bapak tak perlu lagi kepala hijrah ke Madinah, kemana pun itu, ya kan? Ya, tapi tidak mengapa. Misalnya bahkan dalam hal dunia pun ya silakan kalau memang harus demikian. Tapi yang terpenting hari ini apa? Hijrah maknawi. Fisik hijrah tidak apa, tidak hijrah tidak mengapa, tapi hati ini yang harus kita bawa hijrah kepada yang lebih baik. Ya. Dan harus suami istri sebagaimana Utsman bin Affan dengan istri tercintanya Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa kalau suami hijrah maknawi bagus sudah dengan cara yang dilalui dengan majelis taklim misalnya. Cuman bapak aja yang taklim, istri tak ditaklim kan. Tak diajarkan sunnah yang benar. Islam yang mulia ini tidak diajarkan ke istri, bincang nanti jamaah. Ya, bapak paham Islam, istri tak paham. Itulah yang ada pecah piring di rumah tuh. Ada juga istri rajin mengaji lagi tak on. Mengajak ke banknya, ayo. Jin aku banknya, iya. Kalau kau sini jin, beginilah bang, kata Rasul kami harus minta izin.
Sebab Rasul bersabda, "Idza sta'dzanakum," ya, jika kalian diminta izin oleh istri kalian bahkan ke masjid, maka izinkanlah dia. Ini hadis termasuk dalam kitab Umdatul Mar'ah. Ya. Kumpulan hadis-hadis tentang wanita muslimah. Jika seorang istri minta izin ke masjid, izinkan. Artinya apa? Ke masjid aja izin, apalagi ke pengajian. Apalah, izin kali. Pogi. Menunjukkan si istri betul-betul sudah paham, sudah hijrah dia. Suami belum. Ini pun akan pincang nantinya, susah. Ya kan? Maka kalau mengaji itu alangkah baik senantiasa berdua. Ya, memang kalau selagi pengajiannya ada muslimah, ikhwan dan ya, macam malam ini kan, alhamdulillah. Ya, selagi bisa bawa ikhwan akhwat, bawa istri, ya, kecuali pula ada hal-hal yang menjadi uzur, anak banyak tak terurus misalnya, yalah. Toh Umar bin Khattab udah contohkan dia dengan tetangga, kalau nanti saya keluar kota, engkau tetanggaku bersama Rasul di Madinah ini, engkau dengarkan hadis darinya, sepulangku nanti sampaikan ya. Nanti gantian, kalau engkau yang keluar kota, aku yang di sini, ku dengar hadis dari Nabi, engkau pulang, ku kabarkan ke engkau. Masya Allah. Saling tolong menolong dalam kebaikan, dan mereka adalah dua orang yang bertetangga. Artinya apa? Kalau kita dalam keluarga, oke lah istri jaga gawang, bapak dengan penyerang misalnya, ya agak lasak mencari kemana tempat pengajian itu, majelis ilmu, memburu ilmu di sana, tapi isi di rumah. Nah pulang, kabarkanlah pulang. Ini kan kayak Umar tadi nih. Kabarkan. Sampai rumah Abu Nawa, ya kan? Apa yang nak kabarkan dia? Bahkan mungkin ditagih bini istri awak. Apa dari bang dapat? Tunggu apa dari aduh lah wih. Bagus bang kajiannya. Apa bagus? Cerita sahabat mana tak bagus? Iya. Cuma bang kasih sedikit aja bang. Itulah dah. Itulah kau tengok ada videonya di YouTube channel apa? MTC Channel. MTC Channel, ya kan? Nah ini dua ini yang terakhir bang. Facebook silaturahim. Facebook silaturahim ini. Nah, kau tengok saja lah. Tapi alhamdulillah Pak ya. Penting bagian ini betul-betul termasuk nama kita. Konten-konten yang istrinya nggak bisa, kemudian agar tontonlah itu. Mudah-mudahan dapat ilmu. Ya, sedikit nggak banyak tapi bermanfaat dan ingat dan terus melekat. Diamalkan pula istiqomah ini yang sangat berkah. Ya, insyaallah. Maka kalau memang ada kesempatan berdua berangkat. Kan begitu. Ya, kecuali ada uzur ya. Juga kami Masya Allah mereka ikut. Rupanya si anak pula ketidur ya kan. Agak mungkin payah dibawa segala macamnya. Ya mudah-mudahan dari uzur. Berhasil sendiri lah saya kemarin. Alhamdulillah. Ya baik biasanya kalau sanggup dibawa di bawah. Kalau ada uzur ya sudah. Ya. Jangan dilakukan Allah Azza wa Jalla itu. Utsman dengan istri berhijrah bersama-sama bahkan dua kali. Ethiopia Habasyah juga ke Madinah juga bersama-sama. Ya, sampai kemudian ya mereka betul-betul dua pasangan yang sangat-sangat serasi, solehahnya ya dalam Islam ini bukan cuma hijrah, dalam hal jihad. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu juga berjihad fisabilillah. Ya. Bahkan ada jihad yang pertama dalam Islam ini Al-Badar. Badarnya ada dua, ada Badar Kubra, ada Badar Sughra, Badar besar, Badar kecil. Ya. Dimana ketika itu Utsman bin Affan tidak bisa berangkat, namun insya Allah Allah berikan pahala Badar kepada Utsman. Apa sebab dia mau berangkat, tapi Ruqayyah sang istri sakit keras, bahkan sakit yang mengantarkan beliau kepada kematiannya. Wafatnya beliau radhiyallahu anhu karena sakit tersebut. Jadi Rasulullah Badar, ya ketika perang Badar tersebut, masya Allah, ya qadarallahu ma syaa fa'al. Utsman memang perintah Rasulullah untuk tinggal di tempat untuk merawat putri Rasulullah, dan itu adalah istrinya sendiri yang bernama Ruqayyah radhiyallahu anha. Ya, namun ketika Rasulullah pulang dari Badar sudah meninggallah Ruqayyah radhiyallahu anha. Ya. Pulang Rasulullah sudah meninggal putrinya.
Ya, dan itu sudah maksimal. Tentunya Utsman bin Affan merawat sang istri. Ya, ini Pak. Memang kalau kemudian sudah punya suami soleh, sakit-sakitnya istri dia tetap mau merawatnya. Ya kan Pak? Bukan kemudian ingin ya berpindah hati. Oh, karena tak cantik lagi aku bang. Karena udah tak langsing lagi aku bang ya. Karena sudah mulai keriput, kulit-kulit ke bang ya. Maka kemudian ingin mencoba berpindah ke hati yang lain. Iya ya. Dengan datang Allah Azza wa dan setia ini Utsman bin Affan setia. Dan enggak meninggal lagi. Kecuali kalau udah meninggal Ruqayyah. Ya, barulah menikah. Bahkan oleh Rasulullah menikahkan yang kedua kalinya kepada Ummu Kulsum. Karena betul-betul menantu idaman ini Utsman bin Affan. Apa kata Rasul SAW? Seandainya aku memiliki 3 anak perempuan, maka akan menikahkan ketiga-tiganya kepada Utsman. Bukan berarti 3-tiganya aktif semua, nggak boleh dalam Islam ya. Meninggal satu menikah satu lagi, meninggal satu nikah dengan yang ketiganya. Itu menunjukkan betul-betul Utsman adalah menantu idaman. Jadi kalau bapak ibu mau cari menantu, kayak Utsman lah coba. Kalau ada, takut awak enggak betul-betul kayak Utsman tak jadi nikah anak awak bayar. Kalau enggak kayak Utsman kali menantu awak, kapan dapat Pak? Mana ada ya kan? Ya. Namanya saja adalah Utsman. Namanya saja adalah Utsman. Ya, kayak Ummu Jamil, nama saja Fatih Jamil. Ya, tapi akhlak tak jamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, namun dalam kitab ini disebutkan insyaallah Utsman mendapatkan pahala perang Badar karena memang tugasnya. Dan Rasulullah dalam hadis yang sahih juga menyebutkan ya di mana ada ya sahabat kita yang di Madinah senantiasa menyertai kita di sini. Apa maksud? Ya, bahwa menyertai dalam hal pahala. Tidaklah kalian melewati lembah menyusuri satu jalan kecuali ada sahabat kita yang di Madinah bersama kita di sini. Apa maksud? Bahwa mana ahumul udzur, karena mereka tertahan dengan uzur syar'i. Ada yang karena sakit, yang tidak bisa berangkat jihad bersama Rasul. Kata Rasulullah, ya apapun yang dilakukan oleh sahabat yang pergi jihad tadi, pahalanya juga Allah berikan kepada sahabat yang tidak bisa berangkat ke medan jihad tadi. Ya, kira-kiranya Utsman bin Affan juga demikian. Ya, maka mudah-mudahan yang biasa mengaji tertahan karena uzur, sakit misalnya nggak ikut majelis taklim, malam ini Allah berikan pahala kepada beliau-beliau itu. Ya, ada hadis yang begitu. Sampai hadis dijadikan dalil oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala. Ya, ketika memberikan fatwa tentang kasus seorang muslimah, katakanlah tinggal 3 hari lagi misalnya bulan Syawal, dia belum ada ngamalkan 1 hari pun bulan Syawal. Paham ya? Syawal tinggal 3 hari lagi habis, 1 Syawal pun belum ada dia buat karena uzur sakit misalnya. Nah ketika dia suci 3 hari lagi puasa gak kira-kira Pak? Puasa lah. Wah, tinggal 3. Tak dapat onam. Tak dapat onam. Sebab ada Syekhuna bin Baz rahimahullah ta'ala, silahkan dia puasa walaupun cuma tinggal 3. Allah akan berikan dia pahala sempurna 6 hari. Sebab apa? Tadi Syekh bin Baz membawakan dalil hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa ya yang terbiasa beramal soleh ketika mukimnya dan saat safar atau sakit tidak dia lakukan, maka Allah berikan pahala saat dia safar dan sakit juga. Allah berikan pahala sebagaimana dia melakukannya saat mukim, saat dia sehat. Maka begitu secara umum yang biasa mengaji majelis taklim di malam Selasa ini mengkaji sirah sahabat Nabi, berharap untuk mendapatkan barokah ilmunya, untuk kemudian kita bisa amalkan apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi, termotivasi untuk amal, untuk kemudian zuhud, untuk kemudian cinta akhirat dibandingkan dunia. Ya. Tertahan oleh karena uzur tadi, Allah akan berikan pahala untuknya insya Allah. Dan ini Utsman ya juga demikian.
mendapat pahala perang Badar walaupun tidak ikut menyertai, karena memang ada perintah Rasul untuk menjaga sang istri yang sedang sakit parah. Dan qadarallahu ma syaa fa'al, meninggal dunialah ya sang putri tercinta yakni Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah ingatkan Allah azza wa jalla, itu ya jihadnya Utsman, mulai hijrahnya, dan kemudian dia melakukan pahala jihad Badar juga, dan beliau menunjukkan kesetiaannya dengan Ruqayyah ya, dan insyaallah tentu dia akan lebih ya akan kemudian bersemangat untuk mencontoh Utsman ya, dan dia juga masih ada ya bagaimana ya sikap beliau dalam mencontohkan kebaikan terhadap perjuangan fisabilillah ini ya, terutama perang Hunain ya, dan yang lain-lainnya yang insyaallah kita akan lanjutkan kisahnya pada pertemuan-pertemuan berikutnya insyaallah. Mudah-mudahan sedikitnya bermanfaat, segala kekurangan kami mohon maaf pada Allah dan kepada jamaah sekalian ya, semoga ini Allah berkahi, Allah mampukan kita untuk bisa sedikit demi sedikit menapaktilasi apa yang dicontohkan oleh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.